Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba'd. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua BTM beserta pengurus, yang kami hormati Bapak-bapak para imam beserta pegawai syara, hadirin dan hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kuasa-Nya pada malam ini kita boleh hadir dalam mengikuti rangkaian kegiatan menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah, Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan keberkahan di tahun 1448 ke depan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah curah rahmat dan syafaatnya pun insya Allah kita boleh beroleh di yaumil mahsyar kelak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini adalah malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak cukup waktu, tapi saya akan mempercepat karena sebenarnya kemarin seharusnya saya mengisi acara dalam majelis taklim, tapi oleh BTM pengurus mungkin sebaiknya disatukan saja pada menyambut Muharram. Baik jamaah kaum muslimin, melalui kesempatan ini ada 3 hal yang perlu dipahami terkait dengan kegiatan menyambut 1 Muharram 1448 ini. Yang pertama, mengenal Muharram lebih dekat. Yang kedua, latar belakang dan keterkaitan antar peristiwa hijrah dan bulan Muharram itu sendiri. Karena hijrah itu tidak dilakukan pada bulan Muharram. Yang ketiga, refleksi diri, muhasabah diri, introspeksi diri di dalam rangka kita memasuki tahun 1448. Jemaah kaum muslimin, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dan terekam dalam kitab sucinya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalqis samawati wal ardi minha arba'atu hurumun dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu innallaha ma'al muttaqin. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah menetapkan 12 bulan, dan pada hari di mana penciptaan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Jadi tadi Qayyim kata Allah, inilah agama yang lurus. Lebih lanjut Allah mengingatkan bahwa di dalam bulan-bulan haram itu tidak boleh melakukan kezaliman, zalim nafsihi, menzalimi diri sendiri, melakukan pembunuhan, melakukan pertikaian, melakukan maksiat yang melanggar dari koridor syariat. Karena apa? Allah akan membalas berlipat-lipat
jika kita melakukan hal-hal yang dimaksud. Begitu juga jika kita melakukan hal-hal kebajikan, melakukan amal soleh, perbuatan yang baik di bulan-bulan haram itu, juga Allah akan melipat gandakan. Ilmu, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan-bulan haram itu sering kita dengar dari setiap penceramah khatib. Ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tepat pada malam ini adalah Muharram. Lalu kenapa Muharram ini? Ada apa sebenarnya sampai begitu diistimewakan? Ini harus diungkap. Ternyata pada bulan Muharram ini di samping bulan kemuliaan, tapi juga termasuk bulan duka. Itu harus digarisbawahi. Bulan kebahagiaan, bulan kemuliaan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal Muharram. Hal-hal yang harus dilarang di dalam melakukan pada bulan ini, karena itu harus dicucikan. Pertama, ternyata bulan Muharram itu tepat 10 Muharram, saat dimana Nabiullah Adam diterima doanya oleh Allah. Beberapa riwayat menjelaskan apakah Adam pada saat melanggar yang di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajara fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, hiduplah kamu dengan keluargamu, tentu Siti Hawa, di dalam surga. Makanlah makanan yang enak-enak, semua fasilitas yang ada di dalam surga. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi asy-syajara, jangan mendekati pohon. Sama dengan la taqrabu zina, kalau begitu boleh berbuat zina, karena Tuhan bilang jangan dekati. Sama. Jangan mendekati pohon. Tapi apa yang terjadi jamaah kaum muslimin? Iblis memprovokasi Adam bersama Hawa, dipengaruhi. Hai Adam, itu Tuhan cuma mengatakan jangan dekati, tapi makanlah buah huldi itu. Ada dalam ayat tempat lain, makanlah buah huldi itu, karena ketika kamu makan buah huldi itu, maka kamu akan abadi di dalam surga. Ada riwayat yang menjelaskan apakah pada saat itu Adam langsung berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu satu riwayat menjelaskan. Tapi riwayat yang lain mengatakan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu ternyata Allah turunkan Adam ke bumi. Kalau kita membaca berbagai versi dalam penelitian historis sejarah, itu berbagai versi. Ada yang mengatakan ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu diturunkan di dataran Hindia, perbatasan antar Pakistan. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa itu Adam diturunkan di Madinah dan di sanalah bermukim. Lalu Hawa di mana diturunkan? Karena pada saat bersamaan itu diturunkan ke bumi. Itu diturunkan di Arab. Pada saat Nabi Adam memakan, maka tersingkaplah auratnya pada saat itu. Lalu Adam menutupi auratnya dengan dedaunan-dedaunan yang ada di dalam surga. Itu informasi yang ada dalam Al-Quran. Jamaah kaum muslimin, ternyata 300 tahun kurang lebih lamanya Adam mencari Siti Hawa. Karena Adam di dalam surga itu selama 800 tahun dan 400 tahun ditemani oleh Siti Hawa. Tapi di bumi, di dunia itu Adam hanya berumur 169 tahun, dan 20 kali Siti Hawa melahirkan, berarti anaknya Adam 40. Tapi yang terekam di dalam Al-Quran cuma Tabil dengan Habil. Tapi dalam catatan teks-teks kuno itu diinformasikan itu. Nah, itulah bervariasi menebar jalur Nabiullah
Muhammad Rasulullah SAW salah satu anaknya yaitu Nabi Syekh. Situ. Itulah jamaah sekalian, 300 tahun kurang lebih Adam mencari Siti Hawa. Nerang lambiana Allah pertemukan dia di Jabal Rahmah yang setiap jamaah haji pasti naik di atas bukit itu yang ada tubuh di atas. Jamaah haji kita insya Allah Pak haji bukit itu pasti dia naik di atas karena itu salah satu tempat yang mustajab. Ya. Kalau perlu itu kepala digosok di tubuh itu. Jadi jamaah umrah, jamaah haji bagi yang mampu, tapi kan tidak semua. Jadi ada orang yang secara spiritual melihat bahwa bukit ini membahayakan sehingga, tapi ada orang merasa biar tua tapi dapat hidayah, dia lancar naik. Sekarang sudah bagus, ada tangga naik sampai ke atas. Disitulah Adam. Kalau di mana tinggal Adam setelah itu? Ternyata berbagai naskah menjelaskan itu Nabi Adam itu tinggal. Apakah pada saat yang tempatnya Ka'bah sekarang? Karena disitulah Nabi Adam beranak cucu. Jamaah kaum muslimin, itu salah satu hal yang terjadi di 10 Muharram. Hal yang kedua adalah Nabi Nuh. Ternyata kapalnya Nabi Nuh itu terdampar dan karam di atas bukit antar Syria dan Irak, sekarang Turki, di atas puncak. Kalau orang Yahudi dan saudara-saudara kita Kristen, ada puncak di Turki di atas, itu selalu dilakukan ritual di situ untuk mengenang kapal Nabi Nuh. Dan doa yang diajarkan Nabi Nuh ketika mulai mau berlayar, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada ayat yang berikut, nanti Ustaz Kawir informasikan itu. Itulah. Jadi setiap kita jamaah sekalian ketika kita berkendaraan, kita mau berangkat, baca doa itu. Insya Allah Allah akan lindungi sepanjang perjalanan itu dan akan sampai di tujuan dalam keadaan selamat. Insya Allah. Yang ketiga, ternyata Nabi Yunus itu keluar dari dalam perut ikan paus setelah 5 hari di dalam. Pada 10 Muharram, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikirnya Nabi Yunus ketika dalam perut. Dua versi menjelaskan bahwa ternyata Nabi Yunus meninggalkan umatnya, itulah Allah tegur dalam perjalanan karena kelebihan muatan kapal itu tenggelam. Tapi ada satu versi menjelaskan bahwa dalam perjalanan karena kelebihan muatan lalu diundi, ternyata namanya Nabi Yunus selalu keluar, maka dialah yang dilempar ke laut. Tapi kesimpulannya bahwa Nabi Yunus ditelan ikan paus dan kurang lebih 5 hari di dalam. Kalau kemudian Nabi Yunus selama di dalam ikan paus itu terus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa pada saat menancapkan tongkatnya, ada dua versi. Ada yang bilang memukulkan tongkatnya, ada yang katakan itu ditancapkan tongkatnya. Lalu terbawa ke laut. Nabi Musa selamat, bala tentara Firaun tenggelam oleh laut. Tapi bukan karena itu sehingga laut itu menjadi laut merah. Itu juga harus diluruskan. Banyak versi masyarakat, oh itu gara-gara Nabi Musa itu sehingga laut itu. Tapi ternyata sejarah geologi itu ada pengaruh alam sampai laut itu menjadi merah. Yang ketiga, Nabi Ayub. Nabi Ayub ternyata kurang lebih 18 tahun dia menderita penyakit dan seluruh tubuhnya itu dimakan ulat, tinggal lidahnya dalam satu riwayat. Tapi Nabi Ayub tidak pernah berhenti berzikir. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya kalau kita sakit, baca itu, dekatkan itu.
Tapi apakah itu Nabi Ayub hanya membaca? Tapi Allah berikan mukjizat, disuruh sentakan kakinya, lalu terpancar air, lalu itulah air yang digunakan untuk mandi, secara spontan penyakitnya hilang. Nabi Ibrahim dibakar. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Nah, itulah mengapa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan, disucikan. Tapi tidak hanya sebatas itu, juga bulan Muharram disebut bulan berduka. Bagi kelompok Syiah ini pada awal pertama, jadi ada dua, Sunni dan Syiah. Itu sisi politis. Pada saat Nabi masih di pembaringan 3 hari, itu kan baru Rasulullah dikebumikan. Karena terjadi di Saqifa sudah kumpul. Panjang ceritanya kalau itu. Tanggal 10 Muharram Husain itu dibunuh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang pernah memberontak bersama Ali. Jadi itu sudah lama. Ali tidak mau berbaiat kepada Yazid dengan pertimbangan bahwa Yazid tidak memiliki kompetensi, tidak punya kompetensi untuk menjadi pemimpin. Jadi ada standar yang digunakan oleh Ali. Secara moralitas, integritas, menurut Ali tidak pantas Yazid, karena dia sudah lama berada di istana sehingga dia terbiasa dengan kehidupan glamor, bermewah-mewah, bermaksiat, lalu keahliannya tidak jelas. Itu kata Ali. Jadi memang mencari pemimpin harus memiliki kompetensi, paling tidak berintegritas dan moralitas. Itu salah satu hal yang boleh diambil hikmahnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. 10 Muharram itu ada yang mengatakan bahwa 10 tahun sebelum meninggal Husain, Hasan juga diracun pada bulan Muharram. Saya lacak sekarang, apakah pada 10 Muharram juga itu atau di bulan Muharram? Tapi di bulan Muharram belum saya temukan wajah tepat pada 10 Muharram. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram, sehingga bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan, dan seluruh prosesi kejadian yang ada di dalamnya kita harus ambil hikmah dan manfaat untuk kelangsungan kehidupan kita. Itu salah satu segmen. Segmen kedua, apa keterkaitan bulan Muharram dengan hijrah? Padahal Rasulullah tidak berhijrah di bulan Muharram. Dua versi. Rasulullah berhijrah pada Safar, di awal Safar, lalu kemudian sampai di desa Kuba itu sudah masuk Rabiul Awal. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu Rasulullah berhijrah pada awal Rabiul Awal dan sampai di Kuba tetap pada bulan Rabiul Awal. Ceritanya begini, pada zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, di mana Umar ini dianggap sebagai bapak ijtihad untuk tahid. Jadi ada hal-hal yang oleh Umar ini harus diselesaikan, karena umat Islam belum ada standar kalender yang digunakan. Sementara Umar, Islam mulai berkembang, maka perlu tata kelola administrasi di dalam kenegaraan. Harus dicatat semua dokumen yang ada. Maka Umar mengundang beberapa sahabat, termasuk di dalamnya Utsman dan Ali. Memintalah seluruh sahabat, katakan rapat kabinet. Adakah masukan saudara-saudara untuk kita menetapkan satu bulan pertama dalam kalender perhitungan Islam? Ada yang mengusulkan hari lahirnya, hari wafatnya. Tapi atas rekomendasi Utsman bersama Ali, bahwa sebaiknya penentuan satu kalender dalam satu kalender itu didasarkan atas hijrahnya. Umar tanya,
Apa argumentasinya? Jadi dialog dulu sudah ada. Apa argumentasinya? Utsman dan Ali berargumentasi bahwa hijrah itu adalah merupakan titik tonggak awal di mana pada saat Rasulullah 13 tahun di Madinah, di Mekah itu, Rasulullah dalam tekanan yang luar biasa secara psikologi, secara fisik, diintimidasi, diteror, bahkan ingin dibunuh dan dipenggal. Maka satu hijrah itu adalah di mana kita pindah dari yang batil menuju yang benar, dari yang tertindas menuju kebebasan dan kemerdekaan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa bulan Muharram. Lalu Utsman memberi gagasan, kalau begitu pilih Muharram. Kenapa Muharram? Karena dalam perhitungan masyarakat Arab jahiliyah itu kan sudah dikenal perhitungannya sama dengan sekarang. Ternyata Zulhijjah itu menurut Utsman baru, saudara-saudara kita umat Islam baru bulan haji, sehingga tepat kalau satu Muharram itu karena kondisi umat masih dalam suasana kebatinan, kesucian, sehingga masuk tahun baru itu satu Muharram. Itulah latar belakangnya sampai satu Muharram itu dijadikan awal tahun baru Islam dalam kalender Islam. Nah, itu segmen kedua. Segmen ketiga, ini waktu masih ada sedikit. Hijrah Nabi itu ada 5 etape yang harus diambil hikmahnya. 5 etape. Etape pertama ketika Rasulullah berada di rumahnya, dia dikepung para pemuda, tidak juga pemuda karena di dalamnya ada Abu Jahal yang mengomandoi, katakan begitu, mengepung rumahnya. Karena sebelum terjadi hijrah itu, Rasulullah juga melakukan hijrah pertama waktu dia ke Taif. Semua umat sudah tahu informasinya itu. Beliau dilempari, terima dakwah di sana, tidak diterima, dicaci, dihina, sampai Rasulullah berdarah. Informasi itu didengar orang Madinah. Maka datanglah orang Madinah sebanyak 70 orang, ternyata ada 2 perempuan di dalam. Situlah terjadi baiat Aqabah. Kesetiaan. Ya Rasulullah, kami berharap Rasulullah datang saja ke Madinah. Kami akan melayani, kami akan menerima, kami akan menjaminkan diri ini untuk Muhammad. Padahal meskipun tidak, Allah sudah skenariokan itu orang yang terpilih. Tapi itulah proses karena ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sangat yakin. Karena itu dalam hidup ini perlu ada backingan. Kalau orang bilang ya, bagi kita umat Islam, backingan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dikepung, lalu kemudian keluar, mereka tertidur. Rasulullah mengambil segenggam pasir lalu kemudian meletakkan. Ada yang bilang meletakkan di dahinya, ada yang mengatakan di hambur sehingga tertidur. Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang tidur di tembarinya menggantikan adalah Ali karramallahu wajhah dengan menggunakan burda seperti ini, warna hijau. Burdanya Rasulullah paling cinta burda ini gunakan. Kedua, baru singgah. Karena batas antara rumah Rasulullah yang sekarang jadi perpustakaan, tapi dilarang pemerintah Arab Saudi untuk dikunjungi, tidak jauh berapa meter di sebelah timur. Saya pernah ke situ waktu naik ke Tanah Suci. Lalu rumahnya Abu Bakar itu yang sekarang keluar itu, orang tidak tahu. Ada di lantai 4 itu namanya Masjid Abu Bakar. Di situ rumahnya dulu Abu Bakar. Jadi tidak jauh, tidak jalan. Mungkin dari sini sampai ke gigi di situ jalan. Tengah malam Rasulullah panggil Abu Bakar, ayo berangkat. Tapi sebelumnya Rasulullah sudah melakukan perencanaan dan strategi. Beberapa sahabat sudah didorong untuk berangkat lebih awal, sehingga di rumahnya Abu Bakar, lalu kemudian menuju Gua Sur.
Mekah dengan Gua Sur itu sekitar 4 kilo dari Masjidil Haram. Itu punya cerita tersendiri ya di situ, di Gua Sur itu. Selama 3 hari di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam. Sebelum sampai, Abu Bakar memastikan bahwa gua ini pantas dan layak, tidak ada binatang yang di dalam. Lalu kemudian Abu Bakar masuk, menutup semua celah-celah yang ada sampai bajunya, katakan begitu, bajunya Abu Bakar dirobek untuk menutup. Tapi masih ada satu lubang yang belum sempat ditutup ketika Rasulullah masuk. Tapi Allah yang punya kuasa, itu sudah bisa Rasulullah diskenariokan gua itu datang lama-lama membuat jejaring-jejaring yang secara akal sehat tidak mungkin ada orang di dalam, lalu ada burung yang bertengger di atas seperti mau bertelur, sehingga para pemuda yang ingin membunuh Rasulullah SAW, mereka ini tergiur dengan iming-iming, siapa yang bisa membunuh Rasulullah akan diberi hadiah 100 unta. Bayangkan 100 unta itu berapa nilainya. Tapi apa yang terjadi? Allah menyelamatkan di sanalah selama 3 hari. Dan ada hal yang menarik, yang mensuplai makanan selama 3 hari itu anaknya Abu Bakar, yang disebut namanya Asma binti Abu Bakar, dan yang mata-mata Abdullah, jadi intelijen, yang mata-matai pada siang hari melihat. Lalu kemudian ada pengembala kambing yang bernama Amir bin Turab. Jadi pengembala kambing itu setiap Asma lewat, setiap Abdullah memberi informasi ke dalam Rasulullah dengan Abu Bakar, itu bekas jalannya itu diletakkan di kambing-kambingnya sehingga tidak terlihat bahwa ada orang yang lalu lalang di situ. Di sanalah Rasulullah bersama Abu Bakar pada saat Abu Bakar dalam keadaan psikologi, suasana kebatinan, ketakutan, karena dia melihat dari celah-celah yang mengintai, yang mau membunuh. Rasulullah hanya berucap, la tahzan innallaha ma'ana. Itulah sandaran kita, hakikat hidup ini. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, karena Allah bersama kita. Masalahnya kan kita tidak yakin. Itu persoalannya, ya kan? Tapi kalau yakin betul, Allah akan selamatkan. Sehingga Abu Bakar merasa lega ketika Rasulullah menyampaikan itu. Padahal Abu Bakar ini sudah dalam keadaan kesakitan karena dipikir kala jengking. Dia tidak bisa bergoyang karena Rasulullah dia berbaring di atas pahanya. Itu satu rangkaian cerita. Lalu kemudian berangkat ke Kuba. Ini kasih tahu kalau sudah masuk waktu. Kuba. Tengah malam keluar Rasulullah. Rasulullah punya strategi. Yang tadinya ke utara, lalu dia balik. Dia menuju ke selatan melalui pinggir Laut Merah, baru sampai di Kuba. Coba bayangkan. Sampai di Kuba, dalam perjalanan itu satu cerita, itu Suraqah yang mengintai karena dia tergiur dengan 100 unta itu. Setelah membaca sayembara, tapi Allah melindungi Muhammad karena memang manusia pilihan. Setiap Suraqah mendekat, kudanya terperosok 3 kali, tapi akhirnya juga dia masuk Islam. Di awal Islam belum menampakkan keislamannya. Nanti beberapa tahun kemudian dia mulai, dan dia juga menjadi di belakang menjadi gubernur di sana. Itu luar biasa. Sampai di Kuba, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun Kuba, dan di sana kurang lebih ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 14 hari. Kalau 4 hari, apa mungkin dia bisa membangun masjid Kuba? Jadi pikir-pikir mungkin lebih dari 10 hari sehingga masjid itu bisa dibangun, dan mungkin jamaah haji kemarin datang ke sana karena itu juga salah satu tempat yang mustajab untuk kita berdoa di sana, Masjid Kuba. Dan dia lagi Persi. Yang dipelacakan sejarah, dia Persi, tinggal di rumah Kulsum, dan dia tinggal di rumahnya Amr bin Auf. Lalu kemudian selesai salat Jumat, lalu Rasulullah meninggalkan, masuk di Madinah.
di Madinah itu luar biasa. Seluruh masyarakat di Madinah, sebagian masyarakat di Madinah sudah menjemput kedatangan Rasulullah. Kita tidak bisa membayangkan Rasulullah datang. Bagaimana mereka kesenangannya orang-orang Madinah. Semua ingin meminta Rasulullah agar tinggal di rumahnya. Mereka berebut memegang tali unta untuk agar tinggal di rumahnya. Maka terdengarlah syair-syair yang menggema apa? Tala al-badaru alaina min saniyatul huda. Telah terbit bulan purnama untuk kita yang dari arah saniyatul huda. Menggema itu. Begitu senangnya masyarakat yang ada di Madinah, lalu kemudian ada yang memegang tali unta. Rasulullah mengatakan, biarkan unta ini berjalan dalam tuntunan Allah. Maka sampailah unta itu berhenti di bekas kebun kurma yang sekarang adalah Masjid Nabawi yang punya anak yatim piatu yaitu Suhal dan Suhail. Disitulah Rasulullah berbooking sampai membangun masjid. Lalu berikut proses selanjutnya adalah beberapa program yang dilakukan oleh Rasulullah. Program yang pertama dilakukan adalah mempersaudarakan antar muhajirin dan ansar. Jadi ini perlu ada secara sistematis sehingga kita mengerti, oh begitu jalan ceritanya. Nah, itu program itu dilakukan. Jadi Rasulullah tidak mengenal siapa Anda, dari agama apa, dari suku mana. Jadi tidak ada stat-stat. Ketika Rasulullah, seluruh kaum bani-bani yang ada di Madinah dikumpulkan oleh Rasulullah, dan disitulah mulai menata kehidupan sebagai sebuah komunitas dan dijadikan sebagai sebuah pemerintahan dalam Islam. Dan paling terakhir, untuk kesepakatan semua elemen yang ada, maka Rasulullah membuat apa yang disebut dengan Piagam Madinah dengan 47 pasal. Inilah Piagam Madinah yang menginspirasi semua negara-negara di dunia, yang diadopsi menjadi satu bagian dalam Piagam PBB, Declaration of Human Rights. Jadi Islam sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana hidup bertetangga, bagaimana ikut berdampingan, bagaimana saling membantu. Itu sudah diajarkan. Karena kaum muslimin masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Dan yang paling terakhir, tahun baru ini 1448 adalah merupakan titik start awal setelah kita melewati 1447. Karena itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jika di hati kita malam ini ada getaran kesadaran spiritual, maka mari kita jadikan getaran itu untuk mengoreksi masa lalu kita. Itulah esensi hijrah, yakni berhijrah meninggalkan larangan Allah. Itu yang paling utama. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada hal-hal yang kurang baik, maka di tahun 1448 poinnya di tahun 1448 ini saya mengajak kita untuk merawat sekaligus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena esensi iman adalah merupakan implementasi untuk takwa. Jadi iman adalah sumber fondasi yang ada dalam hati, implementasinya adalah takwa. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan dalam merawat iman kita, paling tidak yang pertama dalam merawat iman, pastikan ibadah salat kita ini terpenuhi rukun dan syaratnya. Tidak hanya sebatas gugur kewajiban, pahami, pastikan salat kita 5 waktu kita jaga. 33 salat sunnah Nabi 33 bisa Bapak lihat, pilih mana yang. Jadi 1488 ini pastikan ada amalan yang secara kontinu, konsisten kita lakukan.
Kalau kita tidak bisa mungkin menjadi ahli puasa Jumat atau Senin Kamis, tidak apa-apa. Tapi ambil amalan yang mungkin secara konsisten. Al-Quran adalah salah satu hal ketika kita ingin berdialog. Ada dua tempat kita berdialog dengan Allah. Pada saat salat, sujud, dan membaca Al-Quran. Wajibkan dalam diri kita, saya secara pribadi mewajibkan dalam diri saya setiap hari saya harus mentadabbur Al-Quran. Berarti kalau tidak, saya berdosa. Jadi itu untuk menguatkan keimanan kita. Apakah maghrib, ataukah ada subuh, atau kapan saja. Ada waktu yang secara rutinitas jadikan di diri kita, berdialog diri kita. Hei Rashid, kamu harus